Ketika penduduk bumi melemparinya dengan batu hingga berdarah, penduduk alam gaib justru datang, terdiam tunduk, dan menangis mendengar lantunan ayat dari sang nabi. Inilah sebuah epik tentang penolakan paling menyakitkan yang dibalas dengan penerimaan paling ajaib oleh Sang Pencipta. Sebuah kisah sejarah Islam yang mendalam yang mengajarkan kita bahwa ketika satu pintu di dunia fisik tertutup rapat oleh kebencian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya membuka pintu lain di dimensi yang sama sekali tak kasat mata. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzni atau Tahun Kesedihan. Sang Nabi baru saja kehilangan dua pilar pelindung utamanya di dunia. Pamannya Abu Tholib dan istri tercintanya Khadijah. Dalam himpitan tekanan yang semakin menguat dari kaum Quraisy di Mekah, beliau melangkahkan kakinya menuju Thaif. Sebuah perjalanan panjang dan melelahkan, melintasi gurun dan bebatuan terjal, membawa satu harapan besar. Menemukan secercah penerimaan dan tempat perlindungan baru bagi dakwah risalah tauhid. Namun, harapan yang dibawa ke Taif dibalas dengan kenyataan yang sangat pahit. Para pemimpin Taif tidak hanya menolak ajakan dakwah tersebut dengan kesombongan yang luar biasa, tetapi mereka juga menghasut para pemuda dan budak-budak mereka untuk mengusir sang tamu. Sepanjang jalan raya Taif, batu-batu dilemparkan tanpa belas kasihan. Sang pembawa rahmat itu diusir, dicaci maki, dan dilukai secara fisik, hingga darah sucinya mengalir, membasahi kedua telapak kakinya yang mulia. Setelah berhasil lolos dari amukan massa, beliau berteduh di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Dalam kelelahan fisik yang ekstrim dan rasa sakit yang mendalam, beliau bersimpuh. Di sanalah terucap sebuah doa yang menggetarkan arash, sebuah rintihan hati yang mengadukan kelemahan kekuatan dan kehinaan dirinya di hadapan manusia. Beliau tidak meminta azab untuk mereka yang menyakitinya, melainkan hanya memohon keridhaan dari Robnya. Sebuah demonstrasi kelembutan hati yang tiada taranya dalam sejarah peradaban. Dengan langkah yang masih tertatih dan hati yang diselimuti kesedihan mendalam, beliau memulai perjalanan kembali menuju Mekah. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada sambutan hangat. Yang ada hanyalah kesunyian lembah berbatu dan angin gurun yang berhembus membawa debu. Secara psikologis, ini adalah titik di mana seorang manusia merasa sepenuhnya ditolak oleh buminya sendiri. Namun, dalam kesunyian perjalanan pulang itu, sebuah skenario langit yang luar biasa sedang dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Di tengah malam yang gulita, langkah mereka terhenti di sebuah kawasan sunyi yang dikenal sebagai Lembah Naklah. Kedelapan malam menyelimuti hamparan pasir dan tebing-tebing batu yang menjulang tinggi. Jauh dari hiruk-pikuk manusia, jauh dari ancaman penduduk Mekah maupun kebencian penduduk Thaif. Lembah ini menjadi saksi bisu, sebuah kanvas kosong di mana keheningan alam semesta bersiap untuk menyimak dialog antara seorang utusan dengan Tuhannya melalui lantunan ayat suci. Di sepertiga malam terakhir, ketika alam semesta terlelap dalam tidurnya, sang utusan Allah bangkit. Beliau mengambil air wudhu dan berdiri mendirikan sholat malam. Dalam kehusyukan yang tak terlukiskan, beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya yang merdu dan penuh getaran emosi memecah kesunyian Lembah Naklah. Setiap kata yang keluar adalah bentuk penyerahan diri secara total. Sebuah komunikasi spiritual yang mengobati luka fisik dan batin yang baru saja dialaminya. Pada saat yang bersamaan,
Tanpa sepengetahuan manusia, sekelompok makhluk gaib dari golongan jin sedang melakukan perjalanan melintasi angkasa. Mereka adalah rombongan jin yang berasal dari daerah Nusaibin. Dalam pencarian mereka akan berita langit yang tiba-tiba terhalang oleh meteor-meteor penjaga, takdir ilahi menuntun rute perjalanan mereka tepat melintasi ruang udara lembah Nakhla. Mereka adalah makhluk-makhluk dengan dimensi berbeda, menjalani kehidupan gaib yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Tiba-tiba, langkah gaib rombongan jin itu terhenti. Telinga mereka menangkap frekuensi yang tidak biasa. Sebuah gelombang suara yang memancarkan energi ilahiyah yang luar biasa kuat. Lantunan Al-Quran yang dibaca dalam sholat malam itu bertindak bagaikan magnet kosmik. Makhluk-makhluk yang terbiasa dengan kekuatan supranatural ini merasa takjub. Mereka segera berbelok arah, menuruni lembah, dan berkerumun mendekati sumber suara tersebut, tertarik oleh keindahan dan kebenaran kalimat-kalimat Sang Pencipta. Dalam surat Al-Ahqaf dikisahkan, ketika para jin itu hadir menyimak bacaan Al-Quran, mereka saling memperingatkan satu sama lain dengan berkata, "Diamlah dan dengarkan." Sebuah keheningan mutlak tercipta di dimensi gaib. Entitas-entitas bertenaga besar itu terdiam, terpaku, dan tunduk merendahkan diri mereka. Jika penduduk Taif menutup telinga dan meneriaki sang nabi, penduduk alam tak kasat mata ini justru memaksakan diri mereka untuk diam, membuka hati dan kesadaran mereka selebar-lebarnya untuk menerima hidayah. Getaran ayat-ayat suci itu menembus relung psikologis para jin. Kisah tentang tauhid, peringatan tentang hari akhir, dan keagungan Allah menghancurkan keangkuhan dimensi mereka. Layaknya hati yang tersentuh, entitas-entitas gaib ini merasakan keharuan yang luar biasa. Makhluk yang diciptakan dari nyala api tanpa asap itu kini meneteskan air mata penyesalan dan keimanan. Ketegaran batu-batu Taif dikalahkan oleh kelembutan hati para jin di lembah Nakhla, sebuah ironi sejarah yang sangat menyentuh kalbu. Ketika fajar perlahan menyingsing di ufuk timur dan sholat malam telah diselesaikan, berakhirlah pula perjamuan agung lintas dimensi tersebut. Rombongan jin Nusaibin itu tidak sama lagi seperti saat mereka datang. Dalam waktu yang singkat di lembah Nakhla, kegelapan batin mereka telah disinari oleh cahaya keimanan yang absolut. Mereka telah memeluk Islam secara utuh, hanya dengan mendengarkan lantunan ayat yang tidak sengaja mereka temukan, membuktikan bahwa hidayah Allah dapat menembus batasan alam manapun. Setelah menerima kebenaran, para jin itu tidak menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Al-Quran mencatat bahwa mereka segera bergegas kembali kepada kaumnya, tidak lagi sekadar sebagai makhluk pengembara, melainkan beralih fungsi menjadi para da'i, para pemberi peringatan bagi bangsanya. Mereka meniru kaum jin lainnya untuk beriman kepada ajaran yang dibawa oleh utusan yang baru saja mereka dengar di lembah sunyi tersebut. Rantai dakwah pun kini merambah jauh ke dalam struktur masyarakat alam gaib. Sang Nabi pada awalnya tidak menyadari kehadiran jamaah gaibnya di malam itu. Hingga kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, mengabarkan peristiwa luar biasa tersebut melalui ayat-ayat suci. Wahyu ini turun bagaikan air dingin yang menyirami hati yang sedang terluka. Seolah Allah berpesan, "Jika sekelompok manusia yang kau harapkan menolakmu dengan kasar, maka aku datangkan kepadamu makhluk-makhluk dari dimensi lain, yang dengan rindu dan tangis berebut untuk membenarkan risalahmu." Kisah air mata jin di lembah Nakhla adalah monumen abadi tentang hakikat sebuah hidayah. Ia adalah otoritas mutlak milik Allah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa penolakan sekeras apapun di dunia tidak pernah berarti kegagalan di mata Sang Pencipta. Dakwah tidak pernah mati. Ia hanya berpindah mencari ruang-ruang hati yang siap menerimanya. Karena pada akhirnya,
Kebenaran sejati akan selalu menemukan pendengarnya, sekalipun ia harus menembus batas antara alam nyata dan maya.